Dr. Haji Indra Muklis Adnan, SHM, HMM, PhD, lahir di Teluk Pinang 29 Desember, merupakan dan dosen tetap Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri. Menempuh pendidikan tinggi strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Ilmu Hukum. Strata 2 pada Sekolah Tinggi Manajemen IMI Jakarta untuk program Magister Manajemen. Strata 2 Magister Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan program Doctoral for College of Law, Government and International Studies of University Utara Malaysia. Beliau aktif mengajar dan mengampu beberapa mata kuliah pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang mata kuliah yang saya asuh, saya ajarkan kepada para mahasiswa saya. Sebagai deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah Hukum Tata Negara merupakan salah satu mata kuliah di jurusan S1 Ilmu Hukum yang membahas mengenai pengertian hukum tata negara dan kaitannya dengan hukum yang lain, sumber-sumber hukum tata negara, perjanjian antar negara, lembaga-lembaga negara, HAM, dan pemilu di Indonesia. Adapun tujuan instruksional umum pada mata kuliah ini, pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menjelaskan sistem ketatanegaraan dan kelembagaan di Indonesia dan memahami hukum tata negara Indonesia baik secara normatif, historis maupun teoritis. Lalu metode perkuliahan yang kita lakukan, pertama ceramah umum itu lebih kurang 50%, tanya jawab 10%, presentasi individu mahasiswa per topik diskusi itu 40%, dan terakhir ujian. Bentuk kegiatan perkuliahan itu tatap muka 16 kali, tugas terstruktur yaitu diskusi kelompok dan laporan diskusi kelompok. Sedangkan asesmen atau penilaian evaluasi, hasil asesmen merupakan kumulatif dari jumlah kehadiran, keaktifan di kelas, penyelesaian tugas kelompok, tugas individu, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester dengan bobot tugas individu dan kelompok sebanyak 15%, keaktifan dalam diskusi dan kehadiran 15%, ujian tengah semester atau UTS 35%, dan ujian akhir semester 35%. Adapun referensi mata kuliah Hukum Tata Negara ini antara lain adalah Diklat Kuliah Hukum Tata Negara yang wajib dibaca oleh para mahasiswa, itu karangan Busra Abu Bakar dan Abu Daud Busra, Hukum Tata Negara, terbitan Gelia Indonesia Jakarta. Kemudian pandangan tentang sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia,
penerbit Liberty Yogyakarta, karangan Juniarto. Kemudian model-model pengujian konstitusional di berbagai negara, terbitan Sinar Grafika Jakarta, penulis Jimli Asyidiki. Lalu hukum tata negara dihimpun Harun Al-Rasyid, Kuliah Hukum Tata Negara Jakarta, penerbit Galia Indonesia Jakarta, penulis Joko Sutono. Lalu pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit Balai Pustaka Jakarta, penulis Kansil CST. Lalu Azas-Azas Hukum Tata Negara, penerbit Dian Rakyat Jakarta, karangan Projodikoro Wiryono. Pengalaman belajar mahasiswa, silabus dan kontrak perkuliahan dan bahan ajar HTN atau hukum tata negara, buku ajar dan beberapa artikel jurnal, serta buku-buku referensi wajib diserahkan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama sebagai panduan untuk mencari informasi dan mempersiapkan diri untuk berdiskusi dan presentasi bagi yang mendapat tugas. Pada setiap tatap muka, lalu topik perkuliahan disampaikan kepada mahasiswa seminggu sebelumnya untuk memberi kesempatan mereka mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai referensi, sumber, dan mempelajarinya secara individu atau kelompok di rumah atau sebelum perkuliahan. Pada pertemuan kedua dan seterusnya, perkuliahan dilakukan secara pembelajaran aktif melalui diskusi kelompok maupun diskusi kelas. Untuk case based learning, mahasiswa diberi soal atau kasus untuk dibahas. Dalam memudahkan penilaian keaktifan belajar, setiap mahasiswa wajib menyebutkan nama dan NIM setiap menjawab atau bertanya dalam setiap pertemuan. Penutup, kedisiplinan dan sopan santun sangat penting. Toleransi, terlambat kuliah hanya boleh lebih kurang 15 menit. Menggunakan pakaian yang rapi, sopan, mencatat, memperhatikan, mendengarkan kuliah secara baik dengan baik. Interaksi, mahasiswa boleh bertanya kapan saja selama perkuliahan maupun di luar kuliah. Saya menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dari dalam penyampaian perkuliahan ke depannya. Komitmen, koordinasi perkuliahan melalui ketua kelas, nilai bukan hal yang paling utama, dan untuk dapat mengikuti UAS minimal kehadiran 80%. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang materi, selintas tentang materi pertemuan perkuliahan. Pertemuan pertama, materi kuliah yang saya lakukan adalah
tentang tujuan mempelajari hukum tata negara, kedudukan HTN dalam kurikulum, lalu peristilahan, pengertian dan azas hukum tata negara, dan ruang lingkup dan pendekatan. Adapun kuliah pengantar, yaitu tujuan mempelajari HTN bagi mahasiswa. Pertama, membekali mahasiswa untuk memahami konsep ketatanegaraan secara baik, benar, dan menjadi warga negara yang baik, atau istilah kita itu melek konstitusi dan politik. HTN itu ditopang dan berpijak pada dua sumber keilmuan, yaitu politik dan hukum. Yang kedua, tujuannya adalah mampu mengajarkan konsep-konsep ketatanegaraan dalam mata pelajaran PKN kalau di persekolahan. Kedudukan HTN dalam kaitannya dengan persekolahan atau HTN merupakan salah satu sumber keilmuan, lalu juga ditopang oleh HTN ilmu negara, ilmu politik, sispolin, PIH, PHI, dan sebagainya. Kedudukan dalam keilmuan ditopang oleh ilmu politik, kenegaraan, dan ilmu hukum. Maka IPOL kenegaraan, ilmu politik, ketatanegaraan, dan ilmu hukum melahirkan hukum tata negara. HTN dalam pembagian hukum merupakan hukum publik, dan dasar yuridis pijakan HTN tentu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar merupakan aspirasi rakyat RI dan budaya politik. Banyak peristilahan dalam hukum tata negara. Indonesia, hukum tata negara, istilah lainnya adalah hukum negara, diambil dari bahasa Belanda Staatsrecht. HTN secara luas, HTN plus itu HTN dan HAN, hukum administrasi negara. HTN secara sempit yaitu HTN. Inggris mengenal HTN itu dengan constitutional law atau unsur konstitusi lebih menonjol. State law, hukum negara lebih menonjol. Belanda menyebutnya dengan Staatsrecht, masalah kenegaraannya lebih menonjol. Konstitusional right atau hukum konstitusi tentang aturan-aturan konstitusi. Sedangkan Perancis mengenal HTN itu dengan droit konstitusional, dan kalau Han dikenal dengan droit administratif. Lalu faktor utama ketatanegaraan kalau kita lihat dari teorinya Soli Lubis, faktor filsafat atau landasan filosofik, ideal, dasar filsafat negara. Faktor konstitusi atau landasan yuridis, ketentuan hukum mengenai sumber negara dan pemerintahannya, termasuk BN, AAPN, dan hubungan antar AAPN. Faktor garis politik atau landasan politis, garis kebijakan atau pengarahan, jalannya pemerintahan negara untuk mencapai tujuan. Nah, inilah faktor-faktor utama kenegaraan menurut Profesor Soli Lubis. Lalu pengertian dan azas-azas hukum tata negara. Pengertian bersumber pada akal pikiran manusia, sehingga
Pengertian dalam HTN pada umumnya bersifat tetap. Misalnya pengertian demokrasi akan relatif bersifat tetap. Azas-azas bersumber dari perasaan manusia sering berubah-ubah yang disebabkan oleh pandangan hidup masyarakat yang juga berbeda-beda. Lalu banyak pengertian HTN, para ahli menyebutnya seperti Van Vollenhoven, HTN mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Sedangkan Scholten, HTN merupakan hukum yang mengatur organisasi daripada satu negara. Van der Voort mendefinisikan pengertian HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain, dan hubungannya dengan individu-individu. Lalu Kusumadi Pujosowojo, HTN mengatur bentuk negara atau negara kesatuan dan federal, dan bentuk pemerintahan kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat hukum atas maupun bawahan beserta tingkatan atau historis atau hierarki, tingkatannya hierarki. Kusnardi dan Ibrahim, HTN merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Ruang lingkup kajian studi HTN menurut Lukman terdiri dari beberapa. Pertama, susunan dari jabatan. Yang kedua, menunjukkan mengenai pejabat. Yang ketiga, tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu. Keempat, kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan. Keenam, batas wewenang dan tugas dari jabatan itu terhadap daerah dan orang-orang yang dikuasainya. Berikutnya adalah hubungan antar jabatan atau lembaga dan penggantian jabatan serta hubungan antar jabatan. Dan menurut Jim Lee, HTN itu merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktek kenegaraan berkenaan dengan pertama, konstitusi yang berisi kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dan dalam suatu negara. Yang kedua, institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya. Yang ketiga, mekanisme hubungan antar institusi itu. Yang keempat, prinsip-prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Kajian HTN di Indonesia menurut Jim Lee dapat dibedakan. HTN umum yang berisi azas-azas hukum yang bersifat universal. HTN yang berisi azas-azas yang berkembang dalam teori dan praktek di suatu negara tertentu. Dan HTN positif yang berlaku di Indonesia yang mengkaji mengenai hukum positif di bidang keternegaraan di Indonesia. Umumnya ahli HTN kita membahas yang ketiga, yaitu HTN positif yang berlaku di Indonesia yang mengkaji mengenai hukum positif di bidang keternegaraan. Lalu terakhir,
pendekatan studi HTN, pendekatan yuridis formil, yaitu pendekatan filsafat, pendekatan historis, dan pendekatan sosiologis politis. Pendekatan utama dalam HTN adalah yuridis formil, sedangkan pendekatan lain dapat dipergunakan sebagai alat pembantu untuk mengetahui lebih jelas latar belakang dan azas-azas atau pengertian-pengertian yang terdapat dalam hukum tata negara. Inilah penjelasan singkat saya tentang deskripsi mata kuliah dan sedikit mengulas tentang isi materi mata kuliah hukum tata negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu bersumber, salah satu sumber hukum tata negara adalah hal-hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan. Sumber hukum itu apa? Hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh penguasa atau berwenang dalam menentukan isi hukum positif. Nah, maka sumbernya ada faktor filosofis, faktor sosiologis, faktor historis, dan pendapat pakar. Nah, jadi sumber hukum ini termasuk teori hukum atau pakar. Teori ilmu hukum ini yang berkembang di masyarakat. Maka sekarang ini ada mata kuliah politik hukum. Politik hukum itu mempelajari tentang teori-teori baru, temuan-temuan baru. Orang katakan, oh hukum itu ngapain masuk hukum? Dia nggak berkembang. Salah. Justru hukum itu sering berkembang, terlalu berkembang malah. Nah, maka seorang hakim kalau dia tak belajar, kalau dia tidak terus mengupdate dirinya, berbahaya itu. Lalu sumber hukum itu dapat dibedakan. Pertama, sumber hukum berasal dari asal sumber hukum ditemukan ya. Sumber materi, tempat di mana ditemukan, yang membedakan itu. Perbedaan lain juga adalah sumber hukum formil, dikenal dari bentuknya. Lalu sumber hukum material yang menentukan isinya. Kalau saya sangat dipengaruhi oleh doktrin siapa dosen saya. Oh, dalam Tayyib, Profesor dalam Tayyib ini sangat mempengaruhi pikiran saya. Sehingga ketika saya merumuskan tentang hukum tata negara, selalu saya mengambil definisi yang dirumuskan oleh Dalam Tayyib. Nah, kalau kita nanti masuk ke program S3, ini yang menjadi pengembangan. Yang sering diminta kerangka teori. Ya, ada kerangka teori, dan teori mana yang mau kita pakai gitu. Ya. Yang kedua, yang kita kenal, Ahmad Sanusi juga melihat secara abnormal. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada saya tutup. Absen sudah? Sudah. Ya, jadi begini. Terima kasih atas perhatiannya. Kuliah kita hari ini dan ujian kita sudah selesai. Saya tidak ingin ada yang dapat B. Ya, saya inginnya semua dapat A. Supaya kalian cepat selesai. Saya capek juga bikin kalian ini. Cepat kalian berapu dari sini. Nah, saya lihat ketika kalian sudah kalian jadi apa-apa gitu. Lebih enak saya. Ada yang masuk notaris, ada yang masuk MA, sebagainya kan. Lama-lama di sini. Biar aja lah kami yang lama-lama di sini. Ya, itu saja. Ya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.